Apa? Kita mau ngucapin selamat dulu buat Billy Syahputra dan Vika. Baru melahirkan. As a baby boy. Baby boy. Sudah melahirkan. Selamat Bang Billy. Selamat Bang Billy. Bayinya sehat, mamanya sehat. Baby boy. Kita kayaknya mesti ke sana ya, jenguk Iya, babynya ya. Baby boy. Malam ada baby. Jadi Bang Billy akhirnya menjadi seorang ayah. Dan juga kita mesti mengucapkan ini sekarang kebetulan Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober. Pancasila. Maka tanggal 5 kan nanti nyanyi kan? Panca. Itu balihonya udah di mana-mana kan se-Jakarta. Oh Oh iya. Ya kan ulang tahun. Ada foto aku? Ada. Billboard. Oh makasih. Iya acara tanggal 5 ya, jangan lupa datang ya. Monas kan? Di Monas acara TNI yang ke-80. Wih, seru sekali kita bareng-bareng sana hari Libur Minggu oleh ya. Dewi Kita Persik. bareng-bareng ke sana Ada ya. billboard di sensi. Oh. Billboard di Ring sensi. Nasar kamu harusnya duet sama aku. Gak apa-apa kak. Gak apa-apa. Nanti bilang aku sama Pak Panglima. Selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Dan pokoknya kalau kalian nyanyi kita tepuk tanganin. Boom. Tepuk Sakinah. Pok, pok, pok. Itu tepuk Sakinah, kalau ini tepuk Sarinah, nongkrongnya di Sarinah ya. Sobat Ambia. Sarinah sekarang udah jadi anjungan bagus. Anjungan Nanti aku bagus. akan nyanyi. Banyak baju-baju batik, baju-baju Oh, daerah. akan nyanyi di situ. Iya, tangga 8. Ayo yuk kita habis ini ke sana yuk Aduh, hari keren, ini. Ayo keren. guys, Itu bagus habis pagi-pagi banget. Ambia kita ke sana. Tapi ya, Kamu nggak pernah nongkrong di Sarinah, anjungan Kan aku itu? siaran radio di Bagus Sarinah. banget itu sekarang. Radio apa di Sarinah nggak ada Matrok radio. FM ada. Oh iya Tapi juga. kan ngomongin soal tepuk Ya maaf kan kita nggak tahu Sekarang kayak gitu. tutup. Halo, Assalamualaikum. Halo. Saya boleh kerja? Boleh. Berarti nyanyi tanggal berapa di anjungan? Apaan sih ini tadi ngomong mulu nih. Ini ngomongin soal sakinah ya. Ini keluarga ini sakinah mawaddah warahmah ya. Iya. Kita selalu bahagia sama keluarganya. Cuman katanya ini kan dua orang anak nih keluarga ini. Katanya mamanya selalu membela anak cowoknya, papanya membela anak ceweknya gitu ya. Itu wajar, itu seimbang namanya. Masa sih? Coba kita akan hadirkan di bagi Kalau aku bela anak yang cowok. Lah kenapa? Karena aku cowok sama-sama bro. Di bagi-bagi Ambiar ini dia Ina Thomas dan juga Axel. Thank you. Selamat pagi. Halo, Axel. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Tante Ina apa kabar? Anaknya tante apa mama ya? Kalau mama Ina kan Tante sih. Ina Pandu Inata ya. Kakak dong, kakak Udah cantik dong. banget. Ada Nih keren mama ada juga banget. anak yang luar biasa nih. Iya. Ina Thomas silakan. Maju sedikit dong, Mama Thank Ina. you. Tante Ina deh. Kita semua di sini mengucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Pagi-pagi udah standby loh King tadi. Iyalah. Iya. Luar biasa ya. Selalu, Hebat ya. sih. Tapi katanya ya gosipnya, Apa? Tante Ina ini katanya kalau punya menantu harus yang pintar masak. Betulkah Oh, seperti iya. itu? Karena Aku Excelnya suka juga. mancing. Aku juga. Suka makan? Makan. Masa mancing? Ya. Axel, katanya mama kamu selalu ngebelain kamu apa alasannya, kita mau lihat dulu yang satu ini ya. Iya. Ini dia. Tapi kalau secara pribadi mah Valerie sama Excel nggak pernah berantem kan? Masalah-masalah kecil kayak tadi gitu. Jarang-jarang debat. Jarang. Justru kompak ya. Kompak Oke. ya, iya. Makin kompak. Bagus. Tapi benar Mbak Ina suka belain anak cowoknya Axel dibandingkan Valerie. Tadi Iya. kita lihat tuh seperti itu. Karena papanya sama Axel terlalu keras, mungkin dia anak cowok kali ya. Aha. Jadi kayak sama Valerie itu dia standby buat Valerie kayak yang kadang-kadang terlalu lebay gitu kan. Yang seharusnya nggak perlu dipikirin. Tapi kalau Axel tuh suka kadang yang memang penting banget terus papanya tuh kayak nggak ada toleransi gitu. Jadi kayak aku kesel kadang. Itu Axel merasakan itu juga? Tapi wajar gak sih apa namanya anak Kalau perempuan anak perempuan ke sama- papa. Ya harus ngalah lah kita pasti ngalah Ini ujung-ujungnya. bijak banget ya, dia ngerti Iya kakak loh. adik Ya, kalau saya. cowok emang gitu biasanya. Selalu gitu. Tapi pernah ngerasa jealous gitu gak sih? Enggak dong jealous. Enggak Paling ya? cuman kayak daripada debat panjang udah Ya udahlah. Ini laki Kalau kita mah ya guys. adik perempuan tuh kita jealous ya kan ya. Kita langsung berantem. Apa lo? Dengar ya menurut lo gitu-gitu ya karena ya. Pantes adik perempuan lu kabur dari rumah ya Karen. Mungkin salah satunya. Iya, ya. iya. Mbak Ina, tapi sering tuh akhirnya jadi konflik Mbak Ina sama Mas Jeremy Thomas karena itu. Konflik sih enggak, cuman kalau Jeremy sih orangnya cuek. Tapi kalau aku kayak cewek kan cerewet Cerewet kan. biasa Jadi ya. kayak, suka ngungkit gitu loh. Tapi ya sebenarnya dia nggak peduli karena menurut dia anak cewek dia itu emang harus dijaga. Aku sih bukan nggak jaga Valerie, Valerie tuh very independent gitu. Tapi kadang-kadang dia
ada sifat Lebih. selfish. Jadi ada selfishnya juga sih ini gitu. Tapi kan kalau anak cowok mah memang di mana-mana sama ibunya loh. Iya, Maksudnya sama mamanya. Kalau anak Enggak. perempuan biasanya sama papanya. Aku tuh nggak tahu kenapa dia tuh dia emang deket sama aku secara hari-hari gitu ya, karena apa-apa nanya mama, kalau nggak nanya papa kan. Iya. Tapi lebih ke kayak personal tuh nanya aku. Nah itu sampai tanda tangan aja di KTP sama. Oh ya? Ada gitu, bedanya. Tan. Aku sampai kenapa tanda tangan kamu sama mama? Terus dia bilang, iya abis itu nggak bisa mikir. Mama tanda tangan aku ikut aja kata dia. Tanda tangannya sama. Oh kamu apa? Maksudnya Sama, kamu sama. niru? Apa jiplak? Apa gimana sih? Itu Matthew? enggak. Kan waktu itu bikin KTP kan. Umur berapa buat ke 17 Amerika, tahun. ya kan? Ya udahlah mau ribet aja dulu yang kayak mana aja. Mirip tapi nggak sama persis lah ya. Enggak mirip. Mbak Ina, selain kejadian tadi yang mobil tuh akhirnya Mas Jeremy ngasihnya ke Valerie, apalagi yang menurut Mbak Ina kok ini agak sedikit timpang ya sama anak pertama sama anak cowok? Ya, Dari Mas Jeremy. sebenarnya kalau untuk Jeremy itu lebih ke disiplin ya. Untuk Matthew kan anak cowok dia harus tough gitu. Tapi kadang-kadang aku suka yang kayak nggak boleh terlalu keras kayak gitu. Kamu harus bimbing dia itu ngomong aja, kasih tahu, jangan belum dijelasin terus kamu nggak bisa kayak gitu loh. Jadi aku yang kayak kamu kasih explain gitu, jangan langsung nggak bisa, jangan terlalu keras kayak misalnya masalah bisnis gitu. Karena papanya kan mentor gitu. Kadang aku kan suka nguping ya. Dia nelfon, Dad aku mesti gimana, mesti gini. Kan aku udah bilang gini. Kamu jelasin dong, dikasih penjelasan kenapa dia harus gini, kenapa kamu gini. Aku bilang kayak gitu tuh aku kayak nggak terima gitu loh. Jadi malah menjadi Mbak Inanya yang berdebat sama Iya. Mas Jeremy ya. Apakah Mas Jeremy-nya yang terlalu keras atau Mbak Inanya yang terlalu sensitif atau lembut karena aduh Ya ini nggak anak cowok ngerti, kesian. mungkin aku kalau sama Matthew memang agak perasa gitu karena aku kan Matthew melewati banyak hal gitu kan. Jadi yang kayak aku tuh memang ingin, kalau dia tuh kalau adiknya kan memang dia apa-apa nggak cerita gitu. Kayak misalnya dia ada masalah pribadi, dia kalau nggak parah dia nggak mau ngomong. Kayak misalnya kemarin kan aku kayak mimpi gitu. Val, mama kok mimpi gini-gini. Aku nggak mau cerita sama mama karena mama pasti khawatir. Kan aku lagi di Jepang kan. Terus kenapa Val? Aku tuh kemarin pesawatku hampir crash gini-gini. Waduh, itu Valerie itu apapun yang nggak terjadi dia nggak mau, kalau sampai nggak membahagiakan dia nggak cerita. Sementara aku mau open dong. Lain kali cerita sama mama. Tapi kalau Matthew kan apapun cerita sama aku gitu. Jadi aku kayak sama Valerie itu lebih percaya dia bisa melewati gitu. Kalau si Matthew mesti discuss. Oke, jadi Matthew Matthew kayaknya lebih manja pada anak sulung ya. Manja sih enggak, dia mandiri banget gitu. Cuman dia Maksudnya ininya, perangainya gitu. dia lebih Cerita apa? mesti Sweet. dikasih tahu, Gitu, iya. dikasih tahu orang tua gitu. Mbak Ina, kita mau kasih lihat ya, ini ada komentar dari netizen membandingkan anak pertama sama anak kedua. Tapi ini bukan ngomongin soal siblings rivalry ya, ini cuma komentar mereka aja. Soalnya Valerie mukanya bapaknya banget. Kadang cinta seseorang bapak habis ya ke anak ceweknya. Axel mukanya mirip Mama Ina, Valerie mirip Papa Thomas, adil banget. Iya kok kata-katanya juga kurang fair, tapi ibunya nggak ngerasa dengan kata-kata Valerie. Dan anakku yang cowok itu juga menyakiti hati anaknya. Oh yang Itu tadi, video yang tadi, video ya. yang tadi. Oke. Oh tadi. Axel, tapi buat kamu memang porsinya lebih banyak curhatnya sama mama, lebih banyak ceritanya? Enggak sih, kalau these days sekarang gini lebih ke papa. Karena kan Karena pekerjaan kan. pekerjaan sih. Banyak bisnis ya. Kalau Mama tuh intimate obrolannya ya. Pak ya pagi-pagi bangun tidur, Apa tuh yang pertama ditanya ke Mama? Makanan. kan tahun ini aku kan tinggal sama mama lagi, ya kan. Oh, Oh, emang sebelumnya nggak tinggal sama sebelumnya mama? kan enggak, ada rumah sendiri. 4 tahunan lah ya. Cuman tahun ini kayaknya udah 4 tahun tinggal di luar rumah, kayaknya tahun ini balik dulu deh. Terus kalau misalnya pagi tuh lebih ke makanannya kayak apa sih. Jadi kayak nyariin. Sebenarnya Valerie juga nyariin aku. Karena kita dari pagi tuh udah pasti aku ya, apalagi aku tuh jam segini tuh udah pasti nggak ketemu mama sampai malam. Jadi Kemana? pasti kerja kan, kerja. Jadi ketemu mama tuh cuma bisa pagi doang. Malam tuh udah nggak mungkin ketemu. Mamanya digangguin tapi kalau pagi-pagi Kalau pagi-pagi. mama mau makan ini, mau makan itu, mau ini, mau itu. Terus jadinya kadang kalau aku liburan aku nggak pengen pulang gitu.
Mama kapan pulang? Baru sehari udah ditanyain. Nggak pengen pulang jadi kemana Mbak Ina? Mau liburan aja karena rewel anak-anak kan suka gangguin. Maksudnya Mbak Ina kesel gitu anak-anak. Nah, kadang ada pembantu, ada pembantu Ya nih. mau mamanya lah. Tapi maunya tuh makanan tuh tanya mama terus gitu loh. Jadi kadang-kadang semua anak yang gitu. seharusnya aku bisa santai, aku tuh kayak yang harus ketawa lagi loh. Aku harus Semua anak gitu pasti. harus nyiapin gitu. Ya Terus pastilah. kayak Valerie tanya baju, papanya tanya kaos kaki, Matthew tanya baju, aku hari ini pakai baju apa, tiga-tiganya tuh ngerecokin aku kan. Jadi Sebentar aku mamanya bilang, nggak pernah nanya ya. aku nggak mau, iya kadang aku udah nyusun bajunya mereka, Sengaja sampai pembantu iseng. tuh kadang nggak ada gunanya karena aku kan orangnya OCD kan. Jadi abis mereka berantakin aku masukin jangan ya, jangan ini baju olahraga, ini baju ini. Oke doang, nanti sama dia ditarik. Makin lagi. Aku udah deh, aku mau pergi dari rumah, aku mau liburan, aku bilang gitu. Kangen kali 4 tahun gak tinggal sama mamanya. Tapi perbedaan Axel setelah 4 tahun gak tinggal sama mamanya terus sekarang tinggal lagi barengan tuh apa perbedaan yang signifikan? Bedanya dia kalau dulu kan memang dia masih belum terlalu matang ya, mungkin dia apa-apa tuh kayak masih dikasih tahu dari soal hal makanan dan lifestyle lah gitu. Tapi sekarang dia udah tahu kebutuhan dia apa, bangun tidur, terus udah gitu dia harus pergi jam berapa, aku nggak perlu Udah bangunin ngerasain dia, mandiri ya, kadang Kak. lebih bangun lebih pagi daripada aku, yang kayak gitulah, jadi lebih Jadi, mandiri. Kalau ibarat buah, Matthew ini udah mateng banget atau Setengah mateng. setengah mateng? Setengah matang. Iya, kamu main jawab dong. Setengah mateng aja deh. Axel sekarang umurnya berapa sih? 28. 28 muda sekali. Tapi Matthew tadi menarik sekali, 4 tahun gak sama papa mama, sekarang memutuskan balik ke mama. Apa yang paling yang dipikirkan gitu? Apakah karena rindu mau langsung sama mama, ada kegiatan tiap paginya, mau ketemu sama orang tua Atau jenuh Lebih atau jenuh sendiri? karena 4 tahun itu sibuk fokus diri sendiri ya. Nggak deket sama, bukan nggak deket ya. Jaraknya jauh sama adek, sama mama, sama papa tuh kangen aja. Sebenarnya sih kangen aja. Iya, Oh, wajar that's so dong. sweet Iya, loh. Bang. Oke, Mbak Ina dan Kan juga biasa kan anak remaja kadang aku Tapi kan ada anak remaja yang- I need a space gitu Iya. kan. Terus Ya, udah I need gitu space sih kayak I need tiba-tiba udah kelamaan ngelihat kadang kan dia pulang gitu kan. Terus ngelihat aku, Valerie dan teman-temannya tuh asik gitu kan. Oh, mereka relax, kita ngobrolnya nyantai, terus kita kayak bikin makanan tuh mereka exciting gitu. Jadi kayak enak juga ya ngumpul keluarga gitu. Jadi dia mungkin itu yang membuat dia lebih kebersamaan ya mungkin. Bersama. Oke. Mbak Ina dan juga Axel Matthew kita mau kasih lihat yang satu ini. Ina Thomas disebut lebih dekat dengan Axel Matthew. Netizen di Instagramnya aja jarang foto sama anak yang cewek. Netizen tuh bisa sampai begininya loh. Ya sedetail banget sih Foto ya. aja mereka Ya ngitung. biarin aja emaknya ini mau foto sama anak perempuan, anak laki, repot Mana kok Mbak Ina netizen. kalau dibilang gitu sama netizen? Gak apa-apa, karena memang Valerie susah banget diajak foto. Oh, oke. Sebenarnya Matthew juga susah diajak foto karena 4 tahun ini dia jarang ketemu aku, jadi dia tuh kayak kalau ketemu aku, mah ayo kita foto berdua dong gitu. Biasanya Dia anak cowok minta. yang susah. Tapi kalau Valerie itu memang, Val kita belum foto lo lama, nanti kalau dia jelik dikit jangan diposting ya gitu. Jadi ya aku nggak post. Tapi kalau di Instagram papanya lebih banyak foto sama Axel Matthew atau sama Valerie? Valerie sih. Nah itu papanya bisa foto sama Valerie. Karena Valerie tuh kayak papanya kayak maksa gitu loh, tarik-tarik. Karena Valerie juga udah gini-gini males gitu. Cuman dia berusaha papanya. Kalau aku kayak yang ya udah deh gitu. Aku juga Nah Mbak Ina kalau ngelihat Instagramnya Jeremy Thomas lebih banyak foto sama Valerie itu gak ada suka jealousnya gak sebagai mama? enggak lah, malah Enggak ya? kadang-kadang lucu aja gitu. Karena memang kita kadang kita makin umur kayak kita tuh masing-masing anak-anak sama aku tuh kayak punya space sendiri yang mana nggak terlalu mau dieksploitasi. Cuman kan kalau bapak sama anak cowok memang jangankan foto, ngobrol juga kadang-kadang suka ada yang Gengsi cowok ya? tensinya tuh tinggi gitu. Padahal bukan lagi marah. Ya. Tapi emang cara gaya ngomongnya tuh kalau sama anak laki Nah tuh itu kalau tuh bapak. lebih ke gaya, aku nggak suka sama Jeremy itu lebih Gitu. ke gayanya. Gak suka sama. Jadi gayanya beda karena Nggak cowok suka sama anak sama Jadi cewek. kalau sama Valerie ini bangun tidur, hai Valerie cantik amat sih gitu. Kalau sama Axel? Kalau Matthew jam berapa pergi gitu. Ya kan Val? Ya anak cowok, Anak anak cowok. cowok, Mbak Ina. Ada perubahan. Oh, gitu Dari ya. intonasi aja, Beda. kalau buat ibu tuh sensitif gitu ya. Kok lu bedain intonasinya? Ya, masakan tapi sama anak aku suka marah kalau Matthew
suka jahilin Valerie. Misalnya ada momen dimana aku ngebelain Valerie fight abis-abisan kalau dia komplain soal Valerie. Misalnya Valerie suka dibilang gini, Val kamu gemukan ya gitu. Matt jangan gitu dong, jangan ngomong gemukan nanti dia diet loh. Aku suka marah-marahin dia. Tapi kayak misalkan nanti Valerie curhat apa, aku sensitif juga, aku marah-marahin dia gitu kan. Jadi kayak menurut dia apa-apa Valerie yang dibelain. Padahal aku tuh ngebela di mana sesuatu yang memang bener. Gak kelihatan aja di belakang seperti apa ya. Oke, buat Mbak Ina, Thomas dan juga Matthew, kali ini kita akan ngajak mereka untuk bertanya satu sama lain dalam Tanya Hati. Hatiku. Oke. Silakan saling Silakan memberikan Excel di pertanyaan satu sini. sama lain. Mbak Ina sini. Sini. Mbak Ina sini. Excel sini Mbak. Kita mulai dari Mbak Ina dulu silakan. Ya. Dibuka, dibaca, Matthew jawab. Matthew, pernah nggak kamu merasa mama terlalu sibuk atau nggak hadir di saat kamu butuh? Enggak sih, selalu hadir. Selalu ada. Selalu hadir. Selalu ada. Selalu ada. Dalam momen yang terpenting dalam hidup kamu pernah nggak sekali aja alfa? Enggak sih, sebenarnya ada terus ya. Di setiap Perjalanan hidup Matthew perjalanan selalu ada terus mama. Selalu ada ya? Oke, silakan Matthew bergantian. Pernah nggak mama nangis sendirian gara-gara aku, tapi aku nggak tahu. Udah. Oh sering banget. Oh wow. Oh, jadi Matthew sering suka nangis ya kak? Bukan. Suka, Mama. terutama pada saat 4 Mama, tahun mama. itu. Mama Oh nangis. mama, Iya, iya. nangisin Matthew kan? Iya, betul. Iya sering banget. Kenapa Mbak Ina nangisin Matthew? Sedih kan, kadang-kadang kayak Matthew sibuk kayak mau ketemu Matthew aja susah. Terus ketemu tuh kayak dia itu nggak seperti dulu, misalkan kayak biasanya kan kalau sama mamanya kan kayak relax gitu, ini kayak ada batasan gitu karena aku mikir dia kayak udah dewasa kan tadinya gitu. Itu aja sih, jadi sering nangis yang dia nggak tahu tuh sering banget. Jadi kamu benar-benar nggak tahu kalau mama Tahu. How do you know? Pasti aku, I mean by feeling lah pasti dong. Oke. Maksudnya udah pasti udah 4 tahun itu ketemu palingan setahun itu kayak mungkin 30 kali kali. You know what I mean? Ya kita melewati pasti, masa-masa iya, yang seperti itu. yang seperti itu gitu. Namanya anak remaja, Ya. terus nggak Matthew aja, Valerie juga pernah melewati hal-hal seperti itu. Tapi dulu kan dia di London, terus pulang ke Indonesia dia sempat nggak mau tinggal di Jakarta kan, karena masih belum terbiasa. Jadi dia kayak bolak-balik ke Bali. Itu aja sedih. Oke. Itu doang. Silakan Mbak Ines selanjutnya. Oke, kalau suatu hari kamu sudah menikah dan berpisah dengan mama, hal apa dari mama yang paling akan kamu rindukan? Apa tuh? Ya palingan di pagi hari ya. Pagi hari. Udah pasti yang membuat aku tahun ini kayak growth aku di pagi hari itu kayak good energinya lah. Good energy ada komplit, ada keluarga, ada Valerie, ada papa. Kan itu jarang kan. Maksudnya as we grow older kan jarang ya. Nah itu sih yang paling Meja makan ya. meja makan. Meja makan di pagi Meja hari. makan pagi Tapi hari. dia jangan kalau saya menikah aku ikut dia. Oh ya? Oh gitu, Mbak Ina. Sebentar kan Masa sih? paketnya sama suami, berarti Mas Jeremy juga ikut dong. Nggak bisa. Mas Jeremy juga ikut. Ikut lah. Dia bilang nggak bisa. Aku dia di sebelah aja lah. Mamanya pengen nempel terus. Oke silakan Mbak Ina. Oh Matthew, sorry. Apa hal yang paling mama sesali atau pengen mama ubah dalam cara mama membesarkan aku? Aku ingin sebenarnya banyak hal yang kalau bisa mengulang waktu, aku ingin merubah kayak cara didik aku terhadap kamu supaya kamu tuh tidak melewati hal-hal yang tidak enak dalam hidup kamu gitu. Karena besarnya perjalanan hidup kamu kan kontribusinya bukan karena kamu doang, tapi mungkin itu ada kesalahan mama sama papa gitu. Itu aja sih yang mama ingin perbaiki kalau waktu memberikan berbalik Best lagi tip gitu. loh. Gitu. But lesson learned ya. Iya. Ada pelajaran yang bisa diambil dari setiap perjalanan. Matthew mau bilang apa sama mama? Saling mengungkapkan hati dong. Paling ya tahun ini ya, apalagi tahun ini itu tahun yang menurut aku memorable lah. In terms of growth-nya kita sekeluarga, terus kebersamaannya juga. Oh. Jadi nggak ada yang aku sesalin sih tahun ini balik Mau rumah. bilang apa sama mama? Silakan. Ya pasti I love you dong. I love you. I love you too.
Kita juga masih lihat ya, tapi kalau ngomongin soal Matthew, banyak yang penasaran. Termasuk Lita juga katanya ngefans banget sama Matthew. Dia nanya, Kak, tolong tanyain dong sama Matthew. Matthew itu pacarnya siapa ya? Iya, Kita buka katanya artikel yang sampai ini. single Silakan atau Matthew sudah dan juga ada. Mbak Ina. Silakan. Ada artikel untuk Matthew dan juga kisah cintanya. Setelah putus dengan pacarnya, Axel Matthew kini tertutup soal hubungan asmara. Tertutup katanya hubungan Oh, asmara. berarti sama yang Betul dulu, nggak, Matthew? sama yang dulu putus ya? Kan dulu kita pernah waktu jadi bintang tamu kan ngasih Betul, tahu. betul. Putus. Sekarang jadi tertutup. Tertutupnya itu gimana? Nggak pernah cerita. Sebenarnya dari dulu sih tertutup ya. Nggak pernah di Publish. publish atau siapa tahu ya itu karena privacy. Sekarang juga lebih prefer kayak gitu sih. Ya. Mungkin karena privacy menurut aku ya. Or at least for me itu number one. Ya, betul. Ya. Kalau mama, papa tahu? Mama, papa pasti orang pertama yang aku kasih tahu. Oh gitu. Ya, Kalau sekarang nih putus ya. gitu? Bukan kalau putus, kalaupun ada yang aku deket. Oke. Pasti mereka dulu, baru orang-orang lain tuh nggak ada yang teman, nggak ada yang tahu, semua pasti. Oh iya, iyalah. Ini pertanyaannya, berarti sudah putus emang kemarin? Putusnya karena kenapa? Putus karena emang udah kelamaan aja Udah kelamaan apa ini pacaran? Bosan maksudnya? Orang menikah tuh lama, men. udah kelamaan. Bukan kelamaan apa kali, ya? udah nggak cocok aja. Udah nggak cocok aja sih. Oke, udah gak cocok. Udah nggak cocok aja. Dibilang tadi artikelnya kamu kisah asmaranya tertutup. Tertutup tuh dalam arti kata yang sekarang, apakah memang udah punya pasangan tapi nggak mau terbuka, nggak mau publish atau memang belum ada kalau sekarang? Pasangan belum ada, cuman mungkin calonnya udah ada kali ya, calon pasangannya. Calon Oh lagi PDKT. Kandidat. Iya tapi kandidatnya pun udah kenal mama udah lama. Ini kandidatnya 1, 2, 3. Satu. Oke, buat kandidat Axel Matthew, ini ada syarat dari Ina Thomas kalau mau jadi menantu saya katanya, ini syaratnya. Ngurusin Matthew bener-bener. Iyalah pasti Karena betul. kita kan yang tahu orang tua tuh yang tahu bagaimana anak kita. Anak-anak, Terus iya dong. aku juga punya pengalaman menikah, bagaimana aku bisa bertahan sama Jeremy itu kan nggak cuma lihat senengnya aja gitu. Jadi Betul. harus mentalnya itu mental pertahanannya itu I wish gitu kayak aku. Ya. Karena aku bisa bertahan sama Jeremy sampai detik ini di situasi yang baik ataupun yang buruk. Jadi aku berharap Matthew akan mendapatkan hal yang sama. Kalau bisa Sosok ya yang cuma sama, ya. sekali udah, tapi dia nggak ditinggalin gitu. Karena kan kalau aku masih hidup sama Jeremy masih hidup kan aku yang bisa ngurusin gitu. Tapi nanti kalau misalnya dia berumah tangga kan pasti istrinya yang akan ngurusin. Harus. Gitu. Ya, Mbak Ina, dari semua mantan-mantannya Matthew ada nggak yang memenuhi syarat dalam arti kata dia jago masak? Ada-ada aja sih, ada-ada aja, pasti ada karena otomatis kalau pacaran sama Matthew adalah dia foodie, keluarga kita foodie, keluarga kita memang Suka suka makan. makan. Kalau keluar negeri bukan shopping branded gitu kan, branded tokonya nggak kemana-mana. Iya. Tapi makanan itu adalah hal yang makanan, tempat tidur adalah hal yang paling penting buat kita. Untuk itu liburan, untuk ya. liburan dan untuk menikmati Kebersamaan, kebersamaan dan quality time. That's so gitu. Lebih Iya. tepatnya tuh mungkin makananku tuh beda dari mama ya, dari Apa? papa juga, Bedanya dari apa? Gal juga. Itu lebih ke makananku tuh udah seperti itu, udah disiplinnya udah kayak gitu udah Dia bertahun-tahun. lebih disiplin gitu. Jadi makanan yang sama Pola. terus gitu. Apa? Oke. Makanannya apa? Protein segala macam. Contohnya kayak apa? Apa misalkan Apa kayak pisang western, goreng, combro atau atau apa? western, Nusantara. Udah pasti makannya banyak, kayak bisa 6 kali, 7 kali sehari. Dan itu yang sama terus Yang ya. sehat. Oh karena protein intake ya? Yang sama terus. Jadi Oke. nggak pernah, itu Tapi seperti itu setuju udah sih Berarti maksudnya. enak sih nggak susah ya Bu yang jadi ceweknya karena pasti masakinnya itu terus. lama. Tapi jadinya nggak fun ntar. Karena makanannya sehat mulu, ntar habis itu ada yang mungkin pasangannya kurang ngerti, yang ada yang kayak gitu-gitunya lah. Oke. Jadi, Berarti harus tahu apa yang dibutuhkan, bukan cuma disuka tapi sebenarnya dibutuhkan nggak ya. ribet Nah, sebenarnya dia mirip sama papanya dari muda sih. Emang dia kan suka olahraga. Jadi makanan itu emang benar-benar intake protein itu tadi. Jadi sebenarnya nggak susah. Mbak Ina bilang kalau lagi vacation, jalan-jalan yang dibutuhkan tempat tidur berarti kan intinya hotel sama jajan, makanan. Makanan. Tapi gimana dengan makanan yang sehatnya kayak Oh, Jeremy kita tuh? ada. Kalau di luar negeri tuh banyak banget Lebih ya. gampang, Lebih sehat gampang ya. cari Lebih makanan mudah. sehat. Ya. Oh, tetap. Tapi kita setuju sih, pada akhirnya tuh makanan yang bisa menyatukan keluarga ya. Good Iya, food, good mood, kebersamaan, Jadi kehangatan di meja makan. Kita udah di level dimana kita tuh pergi liburan, tempat tinggalnya harus enak. Jadi kita udah nggak mikirin yang namanya kita pulang harus shopping. Jadi malah sekarang kita mikirin, aduh gimana caranya supaya kita light travel. Jadi Ya. pulang tuh nggak bawa macem-macem gitu. Tapi itu satu kebiasaan yang harusnya semoga dimiliki oleh semua keluarga, ada kehangatan di meja makan. Kita kembali saat lagi tetap di Berbagi Ambiar. Kiki.
Ger. Kita sokong Kak Dewi ikut di Miss Call. apa tuh? SMS, Miss Call lagi, Miss Call Misahin. lagi. Enggak serius, serius. Ya Miss Communication aja cocoknya. Enggak, Miss ini loh apa tuh yang Mislek. Bukan yang nasional itu apa kan supranasional ada tuh kalau yang Grand International, yang Grand perempuannya Indonesia. apa? Ada namanya. Grand International. Nah itu kita sokong yuk. Tapi kan ngomongin soal kontes kecantikan banyak sekali ya. Nah salah satu kontes kecantikan wanita yang memang benar-benar selalu diperhatikan bukan hanya oleh masyarakat di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini kontes kecantikan atau Ratu Sejagat Miss Universe ya. Kalian Miss kalau pilih Universe Miss Nisan Indonesia itu pilih Kak Dewi atau pilih 2025. Karen? Buat siapa? Ini Dewi lah perempuan. Gimana sih? Kan ini ada khusus cowoknya juga wanita. Mister. Oh Mister Universe. bukan Miss. Belum ya. apa-apa Oh, udah Miss kayak Universe. Ya ini Mister deh, boleh Tapi nih. guys kemarin baru saja terpilih mewakili Indonesia di ajang Miss Universe. Ini dia Ya. juara pertama Miss Universe Indonesia 2025, Sally Liu. Liu. Oh. Indonesia. Miss Indonesia 2025, Sally Liu. Selamat pagi Sally Liu. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambia. How are you? Pagi. Aku mau tanya sama kamu, kan kamu cantik sekali, badannya bagus. Kamu makan gorengan nggak? Kadang-kadang masih. Enggak, jujur. Kalau lagi kan ada orang yang kalau mau kontes dia berhenti semua. Ada Iya. yang kalau memang nggak ada kontes ya makan. Kalau ketika aku Halo, halo. Cantik. Bangun Kak, bangun Iya, udah saya. pagi nih. Aku sih sebenarnya tanpa kontes pun memang udah healthy lifestyle. Tapi kalau memang misalnya lagi di luar atau lagi kontes atau memang nggak ada makanan, aku nggak strict sih. Jadi memang ada makanan apa ya dimakan aja. Gitu Nggak ya? milih-milih. Tapi badannya sama kayak Kak Ina loh. Iya, Ya. Kalau Kak Ina juga Kalau kalau Mbak Ina pakai mah dress nggak ada juga perutnya. sama. Iya, pakai dress, pakai crown ya. Tapi selamat ya, kita ikut senang sekali kamu terpilih Iya. sebagai Selamat ya Miss Universe Indonesia 2025. kami semua mengucapkan Terima kasih. Kita mau kasih lihat ini dia profil Sally Liu dinobatkan sebagai perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe Saudi. Silakan sayang. Silakan. Aku bilang, tadi pas dia pakai baju coklat jalan gitu emang udah kelihatan bintang. Auranya ya. Iya. Auranya memang kelihatan aura bintang, makanya pageant lovers juga banyak menjadikan kamu tuh sebagai mega favorit. Sebelum kita di malam penobatan ya, saat kamu Nobatkan. difavoritkan oleh banyak pageant lovers, itu tuh pressure nggak sih buat kamu jadi mega favorit? Bisa dilihat di dua sisi sih. Sebenarnya memang ada waktunya aku pressure kalau biasanya lagi bad days. Kalau lagi ada ya kan mood emang naik Manusia, turun. iya, Kalau betul. lagi happy tuh bener-bener dilihatnya as a motivation. Oke. Tapi memang ada waktu di mana mungkin aku capek banget latihan. Moodnya lagi terus drop ya. moodnya lagi drop, terus tambah pressure itu baru berasa sih. Tapi untungnya banyak support surround me, jadi tetap bisa keep going sampai akhirnya bisa di sini di Here we go with your crown. Dan kamu tuh dua besar bersama dengan Rita yang sama-sama mega favorit juga. Saat itu nama kamu yang disebut sebagai perwakilan atau juga menjadi Miss Universe Indonesia. Dalam pikiran kamu ketika nama kamu disebut, apa yang terlintas di pikiran kamu? yang pas tadi ya di Ya. kayak sebenarnya udah masih deg-degan banget karena jadi backstory-nya tuh kita dari Q&A session sampai catwalk, bahkan catwalk yang top 3 itu kan kita di stage terus ya, kita belum turun sama sekali. Jadi aku tuh masih yang deg-degan sampai belum nyadar sih sebenarnya. Kayak seneng tapi belum nyadar, kayak masih bener-bener semua perasaannya campur aduk semua. Tapi in a positive way. Tapi kamu nyangka gak sih kamu bakal menang karena jadi mega favorit, kemudian juga tantangan sebelumnya kamu juga menang dengan segala macam pertanyaan yang saat itu kayak ada fast rapid question kan ya? Debat ya? Debat ya. Dan di situ kamu menang. Sempat nyangka nggak di malam final bahwa sebenarnya gue tahu gue yang bakal menang? Sebelum bootcamp sih belum. Sebelum bootcamp belum karena aku kan memang baru pertama kali ikut pageant ya. Jadi aku ngerasa ya pengalamanku belum sejauh kontestan lain gitu. Jadi memang ada keraguan tapi
aku pengen membuktikan sama diri sendiri juga kalau aku kerja keras itu bisa sejauh mana. Dan cuma akhirnya saat bootcamp, saat menang challenge itu sih aku mulai jadi lebih percaya diri. Dan makanya mungkin kenapa di stage juga bisa kelihatan auranya. Tapi emang kamu ada memang orang auranya yang tinggi, positive cantik, vibe, tapi ya. nggak ada auranya. Auranya, Ada juga. memang aura Tapi nggak- penting You sih. have Ya. itu gitu. You have the aura. Ya, Dan, di dan dia aura, dan dia dari awal ya, maksudnya kan biasanya ada tuh yang aku ya nggak bisa sebutin namanya ya. Iya, Jadi dia duduk dengan kita, caranya dia komunikasi, attitude-nya, saya suka loh gitu. Nah kakak ini cara duduknya tuh udah bagus, udah Coba. yes banget gitu kak. Yes bang. Enggak tadi bener kak. Kenapa nggak daftar sih? Sudah apaan sih ah? Masih bisa loh orang, ada juga kan public figure. Nanti kalau aku nggak sibuk, ya panggungnya aku masih banyak. Ntar. Widih. Tapi Kirana Larasati juga kan dia akhirnya daftar ya. Ini ngomongin soal Kirana Larasati ya, ini dia. Ya. Sanli Liu menangkan mahkota Miss Universe Indonesia 2025 kalahkan Kirana Larasati. Aku kaget Wow, Kirana iya, Larasati. Kirana Banyak Larasati. yang kaget Pejin Aku juga kaget Kirana tuh. Larasati mendaftar. Undang dong ke sini. Banyak yang Kak Kirana ke sini dong sayang. So, Kita gimana? tunggu ya. Mengalahkan seorang Kirana Larasati yang bahkan di dunia hiburan tuh udah lama banget loh. Di entertainment udah lama Kirana itu. Merasa kamu ini nggak paling berat nggak ini Kirana nih artis udah jadi bintang gitu-gitu? Semuanya lumayan berat sih seperti yang aku bilang tadi, soalnya aku bener-bener baru di sini dan beberapa yang di sana juga udah punya pengalaman sana sini. Jadi cuma enaknya saat kompetisi itu nggak terlalu kompetitif yang nggak sehat gitu loh. Jadi aku merasa saling mensupport. Iya. Jadi aku juga sama Kak Kirana juga deket gara-gara ikut kompetisi dan sama yang lainnya. Perempuan berskill tuh begitu memang ya. Iya. Nggak kelihatan kompetisinya. Iya, gitu. tidak. Iya. Kompetisi Selalu dengan diri mensupport. sendiri. Kompetisinya sama diri itu sendiri. itu sih yang aku saat daftar, karena aku juga sendiri sebelumnya nggak pernah ikut kompetisi-kompetisi. Kalau di acara-acara ajang-ajang itu kan suka ada aneh-aneh. Kalau di Miss Miss gitu suka ada opo-opo gitu. Opo itu apa? Opo. Ya kan, namanya perlombaan kan suka ada begitu-begitu loh. Emang penyanyi dangdut kayak gitu. Dia lama dukun. Sanli Liu, kamu tuh aslinya orang mana sih? Aku orang Jakarta. Kamu Oh, tuh Jakarta. Ya, tapi aku pindah Bali 4 tahun. Oh. Saat itu yang memutuskan kamu pindah ke Bali itu apa? Aduh, enak banget di Bali. Tapi Sanli ini mukanya nggak asing loh. Itu kayak pernah ketemu gitu di mana? Di mana Mana? Makan pelecing kak? kali waktu itu lo di mana, Wi? Enggak bener deh. Bener deh, muka kamu tuh nggak asing. Makanya. Sanli, tapi pekerjaan kamu sebelum mengikuti Miss Universe Indonesia itu apa sih? Aku main jobnya dari awal umur 20 itu jadi beauty influencer. Oke. Jadi mungkin lihat di YouTube suka bikin makeup tutorial. Terus habis itu bikin Oh iya. terus bikin bisnis. Iya. Bener. Dia kan suka bikin, dia suka make up nih, macam-macam kosmetik dia juga tunjukin keseharian. Terus dia juga suka pakai baju-baju, dia juga. Iya, aku ada Iya. fashion brand. Oke, kamu ada fashion brand juga. Oke, advokasi kamu tuh apa kemarin yang kamu bawa? Ya, aku tuh bawa financial literacy. Financial interest. Literacy. Literacy, oke. Ya, Literacy. jadi edukasi tentang finansial ke semua orang, tapi terutama women. Karena aku kan udah di social media 10 tahun lalu, jadi udah 10 tahunan. Dan dari awal tuh aku sebelum punya bisnis dan sebelum punya karir, itu tuh ya aku ada share lah di social media gimana sampai akhirnya bisa punya bisnis. Dan akhirnya mulai belajar juga baca-baca buku tentang finance, tentang investasi, dan akhirnya aku nyadar gitu, oh sebenarnya investasi dan managing wealth atau kita jadi orang yang bisa memanage uang itu sebenarnya tuh nggak susah, tapi mungkin kurang aja edukasinya karena kita juga nggak belajar ya di sekolah supaya ya. financial freedom ya. Tapi Sanli Liu dengan advokasi yang luar biasa, penampilan kamu di atas panggung juga wow, jadi mega favorit. Tapi ada aja namanya orang kan nggak harus semuanya suka sama kita ya. Ada yang kontra dengan kemenangan kamu. Tanggapan kamu seperti apa? Nggak ditanggepin sih sama aku. Iya kan pasti ada aja yang tidak suka dan namanya juga pendapat gitu ya. Aku aja semua punya pendapat berbeda-beda. Yes. Kalau memang menurut ada orang yang mikirnya mendingan yang lain yang menang, yang lebih ini ya itu pendapat sih. Jadi dihargai aja. Yang penting nggak injek-injek privacy ya. Oke, Sanli Liu ini kan tinggal di depan mata untuk ajang Miss Universe di Thailand. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Akan berkompetisi di Miss Universe 2025 di Thailand. Sanli Liu lakukan sejumlah persiapan.
Persiapannya apa saja? Kapan acaranya? Acaranya nanti finalnya akan di 21 November. Oke. Tapi mulai karantinanya kurang lebih sekitar 2 November. Oh, Jadi 3 minggu hampir ya. 3 minggu ya. Thailand ya? Di Thailand. Jadi kita punya Kita waktu. support. Pasti SY kita ini. Semangat, semoga menang ya. Amin, Semoga amin. amin. So persiapannya apa aja? Jadi kita punya 1 bulan dan aku tetap continue latihan catwalk, terus public speaking juga, terus juga persiapan nanti tuh di karantina tuh akan butuh apa aja, misalnya evening gown-nya, terus national costume, pokoknya semua OOTD tuh terus harus dipersiapkan. Terus aku juga udah mulai belajar hairdo, jadi biar karena di Bikin sana kan sendiri. nggak ada tim, jadi di sana Ya, tuh kerja memang harus sendiri, mandiri. kerja sendiri. Jadi biar aku bisa set lah nanti. Amin. Kamu tadi bilang evening gown sama national costume. Boleh di-spill sedikit gak sih? Walaupun belum dipublish ya sebetulnya, apalagi national costume ya. Boleh di-spill gak? Itu sebenarnya masih persiapan sih, jadi belum bisa boleh. di-spill. Iya. Pun juga temanya. Atau warna deh, warna kalau nggak. Belum ada sih. Atau desainernya ada siapa? Ada ini dari national directornya, nanti mungkin bisa diundang nanti dia. Kelly bisa- Tandiono kasih tahu dong sama kita. Tandiono, National ya. costume sama evening gown-nya ya. Semoga bisa menghentakkan panggung di Thailand itu. Oke, Amin. tapi ngomongin soal kontes kecantikan, bukan hanya persiapan. Terkadang ada juga finalis yang dikirim bukan hanya persiapan, tapi ada perubahan. Ya. Nah kalau kamu secara pribadi, apakah ada perubahan yang dilakukan untuk menuju tingkat internasional di Miss Universe itu? Perubahan mungkin lebih ke upgrade ya. Jadi makanya aku benar-benar akan intens banget buat latihan catwalk. Terus juga biar nanti speech amin-amin ya bisa sampai ke top yang 5 atau top berapa yang speech aku tuh bisa dikeluarkan. Ya, that's important. Iya, jadi buat sekarang latihan dulu aja biar amin-amin bisa sampai sana. Amin. Semoga lancar ya. Amin dong. Sally, Amin. di tahun ini tuh salah satu yang difavoritkan walaupun memang belum karantina, tapi banyak juga pageant portal yang memfavoritkan perwakilan dari Thailand. Itu salah satu rival terkuat juga, apalagi dari Asia Tenggara, sama-sama Asia Tenggara. Kalau menurut kamu setelah kamu melihat peta dari para finalis seluruh dunia, mana yang menurut kamu yang cukup berat juga nih sepertinya walaupun belum bertemu ya? Iya, bener-bener banget Thailand menurut aku. Aku aja nonton finalnya dan aku tuh sampai nangis loh pas dia. Oh ya? Pageant lovers juga jadi Karena dia aku. pageant fighters ya? Iya, karena bener-bener terlihat sangat berjuang banget. Dan iya pageant fighter kan udah sangat ingin menang dan akhirnya juga mendapat crown-nya. Terus juga dari yang Afrika, Olivia, menurutku juga sangat strong candidate. Dua itu. Oke, apa yang paling kuat dari seorang Sang Liliu? Aku mau bawa Indonesia itu kan kita semua tuh terkenal banget, kita tuh ramah ya. We're very kind, we're very nice, dan itu sih yang Itu ada nanti- di kamu itu. Oh, terima Iya, kasih. kamu senyum mulu, mukanya muka senyum. Iya, jadi itu sih yang pertama mau aku bawa pas nanti di Thailand. Karena kan sebenarnya yang aku belajar dari Miss Universe Indonesia itu sebenarnya final itu tuh hanya sebagian kecil Yes. dari Ya. seluruh kompetisinya. Apalagi jadi yang penting itu malah saat bootcamp. Di sana kita ketemu tim, kita ketemu Ya, kompetitor lain, dan menurutku malah aku dengar-dengar itu yang lebih dinilai saat itu. Oke. Apalagi makanya nanti aku di Thailand bakal 3 minggu ya, sedangkan finalnya aja 1 hari. Jadi aku mau itu keluar gitu di 3 minggu itu kalau ini loh Indonesia. Warmth and kind-hearted. Tapi ya benar tadi yang dibilang sama Sanli, kalau orang Indonesia itu ramah-ramah, betul. Itu Betul. banyak sekali yang orang bilang, orang luar tuh kalau bilang kalau Indonesia tuh orangnya tuh baik-baik, Ya. ramah-ramah, katanya friendly gitu, katanya gitu. Banyak yang orang Ya. Sally kita kita-kita. kasih lihat ya, ini juga selalu diperhatikan sama pageant lovers. Transformasi kamu termasuk saat catwalk. Kita boleh kasih lihat ya. Boleh. Mbak Ina, Bagus ya. aku tadi lihat yang tadi pas jalan itu, Iya. aku pengen nanya Mbak Ina. Mbak Ina juga dulu sama catwalk juga gitu. Iya, zaman Ada dulu. perbedaan nggak Mbak Ina dulu sama sekarang? Kalau sekarang tuh aku lihat catwalk Lebih sekarang street tuh style lebih ya. street style, lebih nyantai gitu dan lebih berekspresif terhadap muka dan gestur. Tapi kalau yang dulu Dulu. itu kayak Sanli. benar-benar jalannya seperti itu semua. Cantik, jalan cantik ya. Jalan cantik. Sally, biasanya Harus tuh di gini, tingkat harus kayak- internasional tuh masing-masing finalis tuh punya signature walk-nya. Iya. Iya. Kayak yang dari Philippines, Lava Walk, Catriona Iya. Gray. Oh gitu ya. Kamu tuh ada signature iya. walk-nya sih? Iya. Gitu ya. Yes, itu nanti biasa signature walk akan dibuat dan disimpan
untuk nanti. hari. Iya, kan nggak bisa dikasih tahu. Yes, justru itu ketika ada artinya kan dinantikan sama Pageant Lovers signature walk ya. Dinamai apa signature walknya, mau dikasih tahu, mau di-spill atau nanti aja? Nanti kayaknya biasa Lava Walk itu kayaknya yang namain juga Pageant Lovers. Pageant Lovers ya, sebagai Nanti Lava dia Walk. dinamain sama Pageant Lovers. Oke, so kamu punya signature walk tapi biarkan Pageant Lovers Indonesia yang memberikan nama. Kalau kita yang kasih nama jadi Hoa Hoe Walk. Sally Liu, ini perjuangan dari seorang Sally Liu yang mungkin nggak semua orang tahu. Ternyata dia pernah dibayar bahkan di bawah UMR. Perjuangan Sally Liu Miss Universe Indonesia 2025 merintis dari kerja serabutan bergaji Rp100.000. Ceritain dong ke kita dong, gimana sih perjuangan kamu? Jadi itu tuh pas aku umur 15, jadi sebenarnya belum boleh kerja juga. Tapi aku buka aja, jadi memang keluarga aku bukan dari orang kaya, jadi memang aku tuh dari kecil, makanya mungkin kenapa aku mau keluarin si financial literacy ini. Karena dulu udah bukan dari orang yang berada, terus mau punya financial freedom juga nggak bisa karena nggak ada yang ngasih tahu gitu, nggak ada contoh gitu. Biasa kalau orang tuanya kaya kita udah tahu gitu jalannya kemana gitu kan. Sedangkan orang tua juga nggak tahu financial literacy, terus akunya juga nggak belajar di sekolah. Dan akhirnya makanya aku tuh dari kecil hard worker banget. Makanya pas umur 15 kebetulan mukaku udah kayak 18 lah gitu. Jadi bisa aku waktu itu 100.000 itu handling brochure. Jadi bagi-bagi brosur. Bagi-bagi brosur namanya juga baru 15 ya. Jadi semangat banget dan pas dapat gaji pertama itu tuh happy banget, excited banget dan akhirnya dari umur segitu tuh mulai kalau ada yang part-time begitu, yang penting halal, jadi aku nggak ngelakuin sesuatu yang tidak halal sama sekali. Aku pasti kerjain, aku juga sempat jadi makeup artist, aku sempat jadi asisten artis. Dan sekarang juga masih jual baju juga iya, kan ya, butik ya. Iya. Jadi semua dilakuin. Akhirnya tapi waktu itu ya kerja aja kan, karena masih muda juga, tapi akhirnya pas umur 20-21 aku mulai jadi beauty influencer, di situ baru akhirnya bisa punya tabungan. Nah pas punya tabungan itu awal-awal ya suka belanja lah, karena kan namanya akhirnya punya uang gitu. Tapi setelah udah lewat masanya belanja-belanja, aku baru kayak, aduh ini uangnya kayaknya sayang nih kalau di umbar-umbar semua gitu kan. Gimana ya caranya biar bukan cuma disimpan tapi bisa berbunga juga. Dan disitulah aku mulai baca-baca buku, belajar investasi dan langsung investasi langsung, bener-bener coba belajar. Dan di situ baru oh ternyata nggak susah gitu. Maka jadi kamu jadikan sebagai advokasi. Iya, dan aku juga udah mulai sharing itu di 2020. Hebat. Sally Liu, Lihat tuh dia mah investasi, Karen. Kalau lu mah punya duit beli wig, punya duit beli wig. Lihat investasi. Karena itu investasi aku kan. Sally Liu, selamat sekali lagi ya. Sukses buat kamu, selamat berjuang mewakili Indonesia di Miss Universe 2025. Semangat ya. Di Thailand, semoga bisa membawa crown untuk Indonesia. Good luck, Sally Liu, Miss Universe 2025. Amin. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Aku lihat kamu. Ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Hidup itu jangan terlalu banyak mau. Cakep. Bukan pantun. Ini nasihat. Apa yang ada depan kita jalani. Benar. Nikmati, syukuri. Sama diperjuangkan. Itu yang Apanya? penting.
apapun itu harus kita perjuangkan. Kadang-kadang kalau kita memperjuangkan, kalau orangnya tidak mau tidak sama-sama saling memperjuangkan juga nggak nyampe. Itu kan kalau hubungan, tapi kalau namanya Jangan keadaan- termenung gitu apa yang dipikirin, Wi. Nih kalau ngomongin keadaan, memperjuangkan Kita keadaan. itu mikirin, ya itu sama barusan. Kita mikirin bintang tamu yang satu ini gitu. Iya. Kenapa? Hebat loh. Ini hebat banget, ini menginspirasi kita semuanya gitu. Dan kan kita nggak tahu ya, kita kan pasti pingin sehat kesehatan kita. Amin. Cuman kan namanya Allah menciptakan kita kan dengan berbagai macam cobaan. Tapi Iya. alhamdulillah bintang tamu kita kali ini anaknya itu baru saja melakukan operasi mata dan berhasil. Ini operasi untuk kali kedua. Siapa? Bapaknya tidak pantang menyerah pun juga anaknya di pagi-pagi. Ambiar kita hadirkan ini dia Shandi Syarif. Selamat pagi. Mas Sandi, apa kabar Mas Sandi? Sehat, pagi-pagi. Selamat pagi. Wih, super dead nih. Silakan. Shandi Syarif. Ya, Sehat, Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Aktor favorit. Aktor favorit? Kos favorit. Wih. Terima kasih. Kita kasih ya. berempat mengucapkan Terima kasih. Shandi Syarif, kita dengar anak kamu ada yang operasi mata untuk kali kedua. Siapa namanya? Mahamisya. Sekarang keadaannya gimana? Mahamisya. Mahamisya. Jadi Lelaki ya Mas ya? Hah? Lelaki. Perempuan. Oh perempuan. Panggilan Misha. Panggilannya Oh. Misya. Kenapa dioperasi Mas Sandi? Jadi dia operasi 2 kali di bulan Desember strabismus. Strabismus itu matanya lari nggak center. Ya. Karena otot matanya untuk menopang matanya itu jadi nggak center. Itu dioperasi, ditekuk ototnya dan dijahit. Oke. Terus yang kedua, karena operasi strabismus muncullah bilangnya kista. Ya. Jadi bilangnya kista dan kistanya Gimana? diangkat lagi, kemarin diangkat lagi. Baik, kita mau kasih lihat dulu ya bagaimana perjuangan Shandi Syarif dan juga Meisha. Silakan. Meisha, umur berapa Meisha? Dia 8 tahun. 8 Delapan. tahun. Kondisi strabismus ini sendiri memang dimiliki dari awal dia Dari lahir? bawaan lahir, jadi ternyata memang kita kan ada otot mata. Ya. Jadi otot mata itu cangkangnya gede, cuman otot di dalamnya itu kecil. Nah, jadi strabismus itu yang aku tahu dari dokter, dia tidak semakin besar dia tidak bisa menopang bola matanya untuk normal center. Jadi dari 1,5 tahun istri aku lihat, aku nggak ngeh. Ini kok agak aneh mata sebelah kanannya. Enggak, tapi lama-lama di pas Covid udah makin parah. Kita sempat terapi pakai kaca prisma itu dia balik normal, tapi begitu dibuka kacamatanya makin kacau. Oke. Oh, oke. Meisha sendiri itu apakah dia menyadari karena umurnya masih 8 tahun. Ketika waktu Covid berarti umurnya kurang lebih masih 5 tahun ya, 5 tahun. Saat iya. itu apakah dia sudah paham dengan kondisi matanya? Mulai paham, dia Oke. mulai paham. Jadi kita bilang, "Nak, coba meremin dulu terus balik lagi normal, terus balik lagi." Dia larinya ke kanan ya, keluar kanan gitu. Dia juga ikut maksudnya dia merasakan nggak Mas bahwa ada sesuatu Ada yang beda mengganjal gitu. atau aneh gitu. Yang nggak ada sih. Pandangannya Nggak kan ada, cuman dia paham kalau itu dia nggak center. center gitu ya. Oke. Gitu. Kemarin operasi pertama alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya, nah yang kedua kemarin kedua, nah ternyata dari dokter sih bilang dari 100 mungkin ada 2 atau 3 yang mengalami kista. Oke. Pasca operasi itu entah jahitannya, entah benangnya, Oke. jadi menimbulkan kista, ada benjolan. Ada benjolan di bagian matanya. Oh, tuh. Di Namanya Akhirnya itu yang operasi diangkat ya Mas. angkat lagi yang kedua itu harus Terus diangkat. sekarang Lagi bed rest di rumah. Oke. Strabismusnya sendiri sebelum operasi yang kedua karena ada kista di bekas operasinya bagaimana kondisi strabismus sebelum operasi yang kedua? Nah dia sih nggak ada ngerasain apa-apa. Cuman ketika dia melirik ke kanan gitu, itu kelihatan benjolannya gede. Tapi di luar benjolan itu apakah sudah bisa center untuk itu fotonya Sudah. ya. Alhamdulillah ya. Itu ada Oke. fotonya ya. Ini foto setelah operasi yang kedua ada. Nah ini yang Oh, ini yang kistanya. Ini yang Ini kistanya. sebelum Ini yang sebelum kedua. Oke, setelah operasi pertama kemudian Nah, ada muncul kista ini. di bekas operasinya ini ya. Iya, itu di muncul matanya kayak ya, Mas, gelumbung itu. Nah, itu besar kalau dia lirik ke kanan tuh kelihatan gelumbungnya besar. Iya. Berapa bulan ini kistanya kurang lebih sudah ada? Dari Januari sampai sekarang ya berarti sekitar 6 bulan ya. 6 bulan. Bulanan. Secara penglihatan tidak mengganggu ya? Enggak, cuman minusnya jadi naik. Jadi memang masalahnya dia di kanan itu. Minusnya juga tinggi, lumayan lah 2 sekarang. Namanya operasi kan pasti selalu ada resikonya ya setelahnya. Ini salah satu resiko operasi. Iya. Kalau menurut dokter tuh karena apa? Apakah karena ada bakteri yang masuk kah atau? Enggak sih, kalau yang pertama memang bawaan lahir, terus yang kedua itu memang dari operasi yang pertama. Jadi ada yang mengalami
gejala ini. Oh. Tapi sedikit sekali. Kebetulan Misha kena. Oke, semoga Tapi di sini di operasinya di Jakarta. Di Jakarta. recovery-nya bisa cepat ya. Sekarang gimana? Udah sehat atau? Sehat, lagi istirahat sekarang. Oh, di rumah sakit atau di rumah? Di rumah, udah di Oh, rumah. di rumah ya. Saat tahu di diagnosa strabismus, kemudian operasi alhamdulillah lancar, kemudian ada kista, pasti namanya Orang bapak tua. ya. Khawatir. Khawatir banget. Ya, karena ya Khawatir apa sih Mas? anak ya, namanya anak perempuan atau laki-laki untuk estetika kan. Karena Iya, dia iya. masih kecil untuk kehidupannya. Yang lebih berasa sih istri aku. Aku lebih coba untuk menenangkan dan ya kita ikhtiar aja. Yang penting yang Cemas terbaik jadinya untuk ya, jadi anak cemas. gitu. Terus kita juga takut, ini kan mata ya. Mata tuh Aduh. dijahit, di Sensitif, ototnya di itu. iya, iya, iya. Ya, nauzubillah min dzalik, ini kan penglihatan ya. Tapi insya Allah sih dokter bilang aman ya, Ya. kita lakuin operasi. Berarti bius total, Bius nggak tahu total. apa-apa ya. Iya dong. Ya, bius Ki. total. Kemarin operasinya berapa lama operasi yang pertama dan kedua? Yang pertama hampir 4 jam. Oh, wow, yang kedua? Ya 3,5 jaman gitulah. Yang kedua lebih cepat sih, cuman 45 menitan. Oke, tadi Sandy Syarif bilang sebenarnya istri yang jauh lebih khawatir. Kekhawatiran dia tuh apa? Yang kadang kan namanya manusia punya overthinking ya. Ya sangat overthinking. Istri aku tuh sangat overthinking. Kemarin yang kedua itu sempat kita mau bawa ke luar sebetulnya, tapi aku coba untuk tahan karena ya lebih baik di sini dulu. Karena Iya, nauzubillah kalau ada apa-apa lebih Masih enak. Iya, masih Kita- bisa diatasi lah di sini Iya, Mas. ternyata sih ya, alhamdulillah bisa. di sini. Betul. Tapi misinya sendiri gimana secara mental? Mentalnya kuat. Nah justru mentalnya itu yang harus kita jaga karena ini anak perempuan. Saya takut waktu itu sama istri dia minder. Ya, ya. Jadi Wajar. full support dari saya, kakaknya yang perempuan tadi ada kakaknya tadi. Nah Malah itu biasanya kalau anaknya mah mentalnya bagus orang tuanya biasanya. Iya. yang kena mental, orang kena mental tuanya. tuh istri aku terutama. Oh, iya? Mungkin sama-sama perempuan, tapi Iya, aku juga iya. sih Kakaknya umur berapa sekarang? 13 tahun. Gimana cara kakaknya umur 13 tahun lagi ABG itu Memberikan ketenangan. membesarkan hati adiknya? Iya. Ya supportnya ya support luar biasa dari kakaknya sih untuk adiknya gitu ya lebih ngemong untuk pada saat dia mau proses operasi sebelum operasi. Iya, iya. Membesarkan hati. Membesarkan hati. Setelah operasi itu do's and don'ts-nya apa? Larangan apa? Ada pantangan-pantangannya? Bed rest saja sekarang. Kalau yang pertama yang banyak itu karena kan operasi besar itu ya termasuk. Kalau makanan ada pantangan nggak? Biasanya kan suka nggak boleh apa, seafood atau apalah. Enggak sih, enggak. Buah gitu, nggak boleh. Sama aman aja ya. Mesya cepet semoga sembuh lekas ya. sembuh ya. Sembuh Mesya. Semangat ya. Dan Mesya. istri dari Mas Shandy mudah-mudahan dikasih kekuatan, ketabahan, kesabaran. Amin. Ya dong, suaminya tangguh begini apapun dilakukan buat keluarga. Termasuk kita tahu selain sebagai seorang aktor, ini juga sekarang aktif sebagai konten kreator di media Ya. sosial. Kita kasih lihat dulu ya konten-konten lucu dari Sandy Syarif. Udah pernah Ini tuh kayak dua sisinya Sandy Syarif ya. Kalau di depan kamera tuh kayaknya cool banget, tapi kalau di konten media sosialnya Senang-senang kayaknya aja itu ya. Iya seru-seruan aja sih. Ya TikTok boleh nyebutin TikTok di sini. it's Boleh. okay, Pak. Semua kayaknya live TikTok juga. Iya dong. Jadi emang TikTok kan harus gitu ya. Awal-awal postingnya yang normal-normal kok kayaknya seru biasa ya? aja, nggak seru. Coba sekali waktu itu kalau nggak salah suaranya Bunda Korla deh. Kalau nggak salah waktu itu. Aku coba ikutin, ternyata bisa diterima ya udah keterusan gitu. Tapi siapa yang ngedein main-main TikTok gitu? Hah? Ya, Siapa yang ngedein main TikTok gitu? Ngidein main TikTok pertama istri aku suruh bikin. Terus istri aku jualan waktu itu, Brookman yang bilang. Oh, maksudnya bisa affiliate gitu? Iya, Indra Brookman bilang istri kalau mau jualan di TikTok aja, lagi rame. Ya udah kita ikutin. Udah 3 tahun yang lalu. Hobi jualan bisnis Jualan gitu. apa, Mas? Oh, Waktu itu si baju muslim dan sekarang Kayak AA skincare. Indra. Ya, sekarang Sekarang skincare. skincare. Tapi Bisnis kita- sendiri atau punya orang? Skincare affiliate. Affiliate. Yang kita dengar Sandy Syarif juga sekarang ikut jualan juga. Jualan. Oke, kalau istri baju muslim Ya. sama skincare sama juga atau Sama, aku juga skincare. Jadi kalau lagi nggak syuting ya udah jualan aja. Iyalah seru juga. Nyalain kamera di rumah, Iya. udah deh. Ayo semoga beli, lancar-lancar ya. beli. Jangan lupa dibeli tuh kalau misalnya lagi Iya, jualan ya benar. di live di aplikasi. Live-nya tiap hari atau enggak? Atau ada Kalau aku hari-hari? syuting istri yang tiap hari. Oh iya kan masih syuting Ya. kan Mas. Oke, Sandy Syarif kali ini kita akan mengajak Sandy Syarif menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cepat dalam Jawab Cepat. Oke. Oke, pindah. Sebentar ya Kak Ina sama Sanli. Itu kan Bentar ya. Sari duduk Mas. Oke, silakan. Oke Mas, jawab dengan cepat ya Mas Sandy Syarif. Pilih dicap ayah yang gagal atau suami yang nggak setia? Nah, Suami yang nggak setia. kenapa?
Kok Ya, jangan bisa? jadi suami yang gagal ya. Iya, jangan jadi suami nggak setia. Jadi nggak setia? Jadi jangan sampai jadi ayah yang gagal. Iya, iya. Setuju. Setuju kan? Betul. Jangan sampai jadi ayah yang gagal. Betul, jangan Oke. sampai jadi ayah yang gagal. Ya. Lebih takut kehilangan cinta istri atau kehilangan spotlight di dunia hiburan? Kehilangan spotlight di hiburan. Dari tadi itu 2 pertanyaan pertama itu selalu mengorbankan hubungan suami istri loh. Iya. Kenapa? Enggak, tadi jawabannya enggak dong? Enggak, yang kedua enggak Yang kedua dong. enggak. Ini enggak mau takut kehilangan cinta istrinya, dia kehilangan Lebih baik spotlight. kehilangan di spotlight. hiburan. Oke, sorry. Oke, lagi yang ketiga, kalau istri kamu minta kamu berhenti acting demi rumah tangga, kamu nurut atau tetap lanjut syuting diam-diam? Yang nggak nurut akan nyari duit. Ya gimana dong? Ya harus butuh pengertian dari istri ya mas, tapi harus dijawab mas, 1 atau 2. Oke, bisa diulang nggak? Kalau istri kamu minta berhenti acting demi rumah tangga, mau nggak atau tetap lanjut syuting diam-diam? Oke, berhenti acting demi rumah tangga. Oh, lagi kan jualan juga. Iya. Ya kan? Ya, betul. Tapi kan acting kan Rezeki itu bisa jualan, bisa apapun, bisa Bersama semuanya. istri ya kan? Tapi kan acting dipupuk dari kecil Mas Sandi Sarip, nama besarnya dari acting kok. Ya tapi berhenti kan, hanya karena harus mempertahankan rumah tangga. Ya jangan nurut-nurut banget. Ya sama tapi kan ini punya anak-anak. Ya duitnya dia Ya lebih tapi gede. istri gimana kalau ditinggal-tinggal melulu? Ini yang jawab dia. Syuting duitnya gede Tapi banget. kan anak-anak butuh bapaknya. Tapi kan dia juga ada Ya wah. nggak bisa dong. Maaf ya. Maaf ya, kalau jadi bikin ribut rumah tangga. Mas, Tamu nih bikin ribut rumah tangga, maaf ya. Mas, pertanyaan lagi mas. Ya. Pilih dapat peran utama di luar negeri tapi harus pisah setahun dari keluarga, atau dapat peran figuran di Indonesia tapi dekat dengan keluarga? Pilih peran utama di luar negeri, jauh dari keluarga. Kenapa? Nah itu aku Duit setuju tuh. soalnya. Luar negeri, karir. Karir, lu gimana sih? Karir Bisa repot sama setahun. keluarga. Tapi kan di Jakarta juga banyak bisa main film di sini. Justru kalau misalnya setahun kan justru lebih kangen nanti. Mereka kangen sama bapaknya, saya juga kangen sama mereka. Begitu ketemu. Betul, setuju. Gimana R-nya? Oke, lagi ya mas. Tetap syuting dengan bayaran yang nggak naik-naik atau live jualan tapi penghasilannya besar mas? Live jual. Live jualan penghasilan besar. Ya, yang penting Tinggal duduk duit. aja ya mas ya. Emang berapa Check sih out sekarang keranjang. penghasilan sehari dari jualan? jalan ya? Naik turun sih. Cuman kalau yang Namanya paling dagang. namanya dagang ya. Ya. Kadang rame, kadang sepi. Cuman kalau yang paling besar sih pernah Berapa ya, digit lah? 1 lebih. 1 M sebulan? 1 hari, 1 M 1 hari? 5 jam. 1 M 1 hari? Iya dong, bisa. Oh, oke. dong. Kalau Yuk, skincare- jualan dulu yuk, ayo, yuk. Banyak, Tapi- 1 M 1 Tapi hari. itu omset ya. Iya. Tapi kan tetap aja ya. Enggak, tapi memang iya. Kalau misalkan Iya. untuk Kak skincare, Dewi juga kan. obat-obatan iya. Ya, karena lagi campaign Iya. waktu itu ya. Iya. Emang Aku juga emang lu sehari- segitu 1 M? Kalau Kak Dewi gue percaya, kalau lu Gue sehari 1,5 2 M dia 2 M tahu nggak? Kadang gua 2 Makasih M. Mbak gitu. itu belum dipotong loh. ya dipotong 1 M. Ya kan 500 dipotong sama- ini, ya lu dapat 200 juta. Makanya sekarang Langsung orang-orang hitung lebih komisi. banyak enak duduk di rumah sambil main, Iya sambil dong, live. sambil jualan, Sambil jual-jual, iya. cuap-cuap. Makanya kan Rian Ibram kan ini, itu apa cari follower dari gue. Tapi udah mulai? Belum. Aku sempat lihat kok ngobrol-ngobrol dulu. Gak mulai-mulai, kamu kapan jualan di TikTok? Udah follower banyak. Nggak dapet aku followers dari dia. Di? Nggak dapet Kalau beneran di Omi. TikTok mah nggak perlu followers. Jadi perlunya Perlunya apa? apa? Ya Udah kalau ketahuan itu viewer, dia ngebuka FYP. sendiri. Tapi ya selamat dia, maksudnya waktu luang juga Ya, adalah rezeki males loh. lu Gimana pada kita jualan. bisa memanfaatkan waktu luang. Iya, betul. Jualan. Nah, kalau buat Jualan dia, ya, Ini juga jualan rezeki kita. loh karena Bener. memberikan hiburan buat masyarakat terhibur. Luangkan untuk waktu ya. nonton. Trans TV Festival di tanggal 4 Oktober 2025 di Sunburst Best Day. Ada kita. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD. Bagi-bagi ambiar geger.
pendengar, ini dia 3 orang perwakilan dari KUA Menteng Jakarta Pusat. Ada Bapak Haji Abdul Hakim, ada Bapak Isa dan juga Ibu Syarifah. Selamat pagi. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua mengucapkan terima kasih. Ada ya di akun sosial media ya Pak, mungkin Bapak juga udah lihat ya. Istrinya itunya tokennya habis, suaminya tepuk sakit. Sampai udah bunyi suruh tepuk sakit. Istrinya mau pergi, saya pergi dari rumah, tepuk sakit lagi. Di Biasa loh mana-mana itu semua orang bikin konten tepuk sakinah. Tapi 3 orang inilah yang jadi viral ya dengan menggunakan batik warna hijau tadi dari KUA Menteng. Jadi yang punya ide tepuk sakinah ini awalnya siapa sih Pak Hakim, mungkin boleh jelaskan? Boleh, jadi sebenarnya itu adalah tim nasional yang dibentuk oleh Pak Menteri waktu itu untuk menekan angka perceraian yang sangat tinggi. Itu angkanya itu 1 tahun itu antara berkisar 20-25%. Jadi kalau 1 tahun 1 juta berarti yang perceraiannya itu terjadi 250.000 kan ngeri banget. Sehingga dibuat tim, waktu itu memang bimbingan perkawinan belum karena masih metode pedagogik itu kan cuma waktunya singkat dan mungkin hanya ceramah. Nah kemudian ditemukanlah tim itu menemukan rumusan dengan metode andragogik. Di antara andragogik itu adanya role play, ada simulasi mengajak dan adanya ice breaking. Jadi tepuk sakinah adalah ice breaking di dalam acara bimbingan perkawinan. Oke, dijelaskan ya. Tepuk sakinah ini hanyalah ice breaking saat bimbingan sebelum pernikahan, gitu ya. Saya nggak pernah dapat itu ya Pak. Betul. Belum ada. Jadi kalau calon pengantin itu diwajibkan mulai tahun 2024 itu dengan adanya Apa Pak dari tahun 2024 itu. Oh saya belum nikah lagi. Karena PMA-nya itu nomor 30 tahun 2024 itu bagi calon pengantin yang sudah tercatat di KUA wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Ini dari program Bimas ini kan. Tepuk sakinah itu maksudnya sakinah mawaddah warohmah gitu Pak maksudnya. Bukan, jadi tepuk sakinah ini adalah mengandung pelajaran menuju 5 pilar menuju sakinah. 5 pilar menuju sakinah. Pesannya ada di dalam tepuk sakinah. Tepuk sakinah. Oke. Misalnya nih kalau kita perhatikan ya kan berpasangan itu adalah zawat. Jadi 5 pilar itu pertama zawat berpasangan. Kemudian yang kedua janji kokoh itu kan misakun holidoh, janji kokoh. Yang ketiga adalah mu'asharah bil ma'ruf itu diaplikasikan di dalam tepuk sakinah ini adalah saling cinta, saling hormat, saling jaga. Itu 5 pesannya. Saling cinta, mana sih? Saling cinta, saling hormat, saling jaga, dan saling ridho. Itu saling ridho. Oh gimana? Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Jangan lupa duit. Baru gini ya King. Istri kan gitu sama suami. King. Kalau bener juga sih. Pulang nggak bawa duit, bini ngomel. Iyalah. Sabar ya Apakah dimasukin nafkah Pak? Kalau King Nasar siapa yang ngomel kalau nggak punya duit? Aku? Ya. Aku dulu ngomel waktu istri aku nggak bawa uang, aku yang ngomel. Hakim, Pak Isa dan juga Bu Syarifah, kita mau kasih lihat komentar netizen karena ini viral, jadi mereka ikut mengomentari. Tapi ini ampuh banget buat mengurangi ketegangan rumah tangga, khususnya untuk kaum Gen Z yang receh banget. Gak jadi KDRT jadinya ngakak bareng. Pakai kekek. Ada lagi? Segininya bujuk Gen Z. Nikah. Pantesan aku belum punya calon, ternyata nggak apa tepuk sakinah. Oh iya. Makin ilfib buat nikah. Ada lagi, nggak ada. Ayo Mas Rian apa supaya kamu punya calon pasangan? Coba. Nah itu dia tadi pertanyaan. Ya udah apalin sekarang apa yang tadi diomongin. Aku tuh bingung apakah mereka yang mau nikah itu harus hafal tepuk sakinah? Oke, baik saya kira bukan karena tepuk sakinah nggak ada hubungan dengan rukun nikah dan persyaratan pernikahan, tidak. Jadi walaupun nggak hafal kalau memang memenuhi syarat, kemudian yang wajib itu adalah bimbingan perkawinan. Wajib? Iya wajib. Itu bimbingan perkawinan itu sejak kapan ada jadi kewajiban? Itu berpengalaman kok baru baru dengar ada bimbingan pernikahan. Memang diwajibkan setelah keluarnya PMA 30 nomor tahun 2024 itu memang setiap calon pengantin yang sudah tercatat di KUA wajib mengikuti binbin. Dan binbin itu kan ada berbagai macam materi. Bisa disampaikan Mbak Syarifah? Ada membangun keluarga sakinah materinya tuh ya, ada psikologi keluarga,
terus ada Keuangan. finansial, ya, Oke. terus menjaga kesehatan Kesehatan. reproduksi keluarga. Nah, terus ada juga apa Generasi, iya, menyiapkan generasi yang berkualitas. Itu yang dibimbing lakinya atau dua-duanya? Dua-duanya dong. Ada lagunya loh tepuk Sakinah tuh ada lagunya. Gimana? Yuk kita tepuk Sakinah. Bu Syarifah, itu tuh untuk bimbingan kan wajib calon suami dan calon istri sebelum menikah. Iya. Berapa lama itu mereka wajib mengikuti bimbingan dan semenjak kapan adanya peraturan wajib bimbingan pernikahan? Ya, sudah disampaikan tadi ya. Ya memang itu 2000. tadi yang sudah diwajibkan itu adalah mulai tahun 2024 itu setelah keluar Oke. Maksudnya peraturan berapa lama agama. Pak? Oke, berarti bimbingannya? baru Durasinya ya. memang kalau full itu lengkap itu memang hampir 2 hari. Kira-kira berapa jam itu? 16 jam masalah. Wajib Pak sekarang. Tapi kan kadang-kadang kan Pak, kenapa Pak nggak 3 bulan gitu Pak? Lama banget. kan memang ada Ya 3 kan cara. dibimbing. Ada tiga metode. Pertama mungkin face to face ya. Face to face itu mungkin satu pasang ya calon suami calon istri ketemu dengan ke penghulu sekalian pengecekan berkas sekaligus bimbingan berkas. Memang Online itu bisa online? Online bisa. Karena kan yang Emang cara kamu yang mau kedua, nikah, Mas Rian? cara yang kedua itu kan ada yang video call tapi setidaknya ada satu yang mewakili karena kita akan cross check masalah datanya. Oke, masalah administrasi Iya, iya. ya. Dan yang kemarin itu yang banyak itu yang di mana dipakainya ice breaking ini ketika di klasikal. Karena klasikal itu banyak kemudian metodenya padat agar memberikan pusing. suasana yang lebih hidup lagi dan fresh, gampang. Akhirnya Tepuk di tengah-tengah itu Sakinah. tepuk Sakinah. Ice Kira-kira gitu. Oh gitu. Oh, iya. Soalnya Mas Rian bentar lagi mau nikah Pak. Wah, ya doain ya. Nanti ajarin calon istri saya tepuk Sakinah ya. Bukan. Buat Sobat Ambiar kita mau kasih lihat akhirnya tepuk Sakinah ini banyak dipakai sama konten kreator. Ya. Ketika mereka bikin kita kasih lihat dulu ya Iya. seperti apa. Oke. Ajarin dong Pak, Bapak sama Ibu aja. Ajarin kita Pak. Soalnya kita mau nikah ntar lagi. Pak, silakan Bapak sama Ibu depan ya. Karen, ayo lu ikutan Karen. Ayo semuanya ya. Kita mau tepuk Sakinah buat yang di sini juga boleh berdiri. Ayo Perlan berdiri lo. Ayo Perlan, jangan males Perlan. Ayo para Siap ya. single, para Berdiri duda, semuanya, siap. para janda tolong ikutan. Bapak sudah siap? Ibu sudah siap? Siap. Ini dia dari KUA Menteng. Tepuk Sakinah. Oh, belum. Jauh jadi. Sakit perutnya. Berpasangan, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Bagus Pak. Kamera ke gua mulu. Saya ganti ya terakhirnya. Kan saling cinta, saling hormat, saling Jaga, ridho. saling ridho. Musyawarah Untuk sakinah. untuk Sakinah. Di mana-mana Sakinah mau Sakinah kan ada bahas warahmah. Sakinah. Kalau ada duit Sakinah. Tapi ini kemarin jadi viral juga karena ada juga nih suami Iya. yang punya istri tidak hanya satu Nah ya. itu gimana Pak? Diajak semuanya ya Coba Pak. kita lihat dulu ya Pak ya. Ada seorang pria dengan istri yang Yang tidak 4 itu hanya ya? Satu. Kita Iya lihat. Pak betul. Diajak empat-empatnya. Enggak. Pertanyaannya bukan sama Bapak. Sama Kak Dewi. Kira-kira itu gimana? Gimana Kak kalau Kakak ada di posisi itu? Ya kan udah pasti kan Dewi Persik selalu jadi orang yang pertama. Jadi nggak mungkin begitu. Itu juga hasil musyawarah, bisa musyawarah loh. Musyawarah. Makanya nanyanya sama Kak Dewi bisa musyawarah. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya, tanggapan Bapak melihat itu seperti apa? Dirubah Gimana, Pak, itu, liriknya. Pak? Dirubah liriknya Pak. Enggak itu Pak. Rusak musik tuh Pak. Jadi kalau menurut kami ya itu hak-hak mereka ya. Karena kan kami yang penting punya punya prinsip bahwa tepuk sakinah adalah isinya 5 pilar keluarga sakinah. Yang dengan harapan dengan yang sedikit ringan
agak happy, tetapi mudah-mudahan pesan-pesan prinsip-prinsip Sakinah sampai ke masyarakat itu aja. Oh, sampai ke masyarakat. Iya, kan kalau kita dalam banget itu. Dan insya Allah kalau memang betul-betul pasangan suami istri memahami isi tepuk Sakinah yang 5 pilar itu, insya Allah tidak akan terjadi perceraian. Pak Hakim, tapi ini banyak Gen Z yang berkomentar, kok kayaknya kalau dibandingin sama zaman sekarang ya mereka sulit menerima, minta ganti gerakan katanya. Kita lihat dulu ya. Apa mereka? Oh, Pak. Bagus boleh. Yang penting pesan-pesan isi-isi dalam Tersampaikan gitu ya, Pak. 5 pilar Sakinah terus sampai itu saja sebenarnya. Benar, mau gerakannya seperti apa ya Sasa juga kalau Berarti boleh juga pakai kesenangannya gitu terus ya, Pak. satu lagi yang kami pesankan bahwa karena ini adalah ice breaking. Ice breaking itu mungkin kan di viral itu banyak yang melaksanakan tepuk Sakinah di di meja akad ya. Kalau kami sendiri kurang pas karena itu acara sakral ya. Boleh saja setelah acara sakral selesai, mejanya udah ganti, mungkin di depan resepsi ya mungkin bisa. Tapi Pak, satu hal yang pasti di era digital seperti sekarang setidaknya ini menjadi viral dan pesan yang paling penting nyampe ya. Terima kasih Pak. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Amin. Terima kasih Mas. Terima kasih seluruh bintang tamu. Dan kita juga mengucapkan selamat untuk Brownies kemarin menangnya salah satu penghargaan dengan kategori program non prime time terfavorit ya di Indonesian Television Awards. Selamat buat Brownies. Selamat buat Brownies. 5 kali berturut-turut. Congratulations Brownies ya. Semoga bisa inspirasi buat kita semua di sini. Dan terima kasih semua bintang tamu kita ya. Kita kembali lagi besok tentunya di pagi-pagi Ambiar. Geger.